Bapak yang dirahmati Allah, mari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juga bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an pada surah ke-12 pada surah Yusuf, yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-7 dan mengakhirinya pada ayat ke-14. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, pada hari ini, sebagaimana biasanya setiap hari Jumat kita akan mendengarkan tausiah yang dihantarkan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan alhamdulillah beliau pun kini telah berada bersama-sama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bahagia sekali di hari Arafah, di tengah saudara-saudara kita melaksanakan wukuf di Padang Arafah, bisa berjumpa lagi dengan Ustaz, dan bila berkenan Ustaz mohon dinyalakan videonya, masih belum nyala. Ya. Oke. Nah, terima kasih Ustadz atas kehadiran pada pagi hari ini. Jadi baru saja kita membaca ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-14 dari surah Yusuf, dan selanjutnya kami mohon kiranya Ustadz berkenan memberikan uraian dan juga sekaligus nasihat untuk kami semuanya, serta boleh jadi nanti Ustadz ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah hari Arafah, mengenai perbedaan ataupun hal-hal yang lain terkait di dalamnya. Mohon kesediaan Ustadz nanti di akhir acara kiranya berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan akan dihantarkan terkait dengan masalah ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa. Minggu lalu saya mohon maaf karena persis saya di atas pesawat ya ketika jam yang sama ini ke daerahnya Pak Sanudin di Palembang. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata di sana juga banyak jamaah kita Pak Sanudin. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke kajian. Sebetulnya ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisah yang paling lengkap dan paling panjang di dalam Al-Quran itu ialah kisah Nabi Yusuf. Sangat panjang. Ada sedikit skandal ya, yang kita nanti akan baca mungkin pada berikutnya, tetapi ini adalah prolognya. Katakan Nabi Yusuf wa ikhwati, Nabi Yusuf itu kan bersaudara, ada 7 ya. Termasuk yang diansap yang paling tua itu adalah Bunyamin. Ya, bapaknya Nabi Yusuf namanya Yakub. Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim dari ibu Siti Hajar, Siti Sarah. Ya, jadi Nabi Yusuf cucunya Nabi Ibrahim. Ya, cici apa buyutnya. Jadi misalnya Nabi Ibrahim ini kan melahirkan 2 anak. Satu dari pihak Siti Sarah. Siti Sarah ini cantik, warga Palestina, putih, rambutnya hitam. Biasa Palestina itu cantik-cantik. Tapi sekian lama tidak dikarunia anak, sampai menjalani menopause, mungkin sudah menopause. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kami anak-anak saleh. Tapi tak kunjung datang. Sementara misi besarnya adalah pembawa agama tauhid, agama monoteisme. Siapa nanti akan melanjutkan kalau tanpa keturunan? Jadi berdoa suami istri Siti Sarah dengan
eh, Ibrahim, tapi tidak kunjung juga diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu saat Nabi Ibrahim membujuk istrinya, ya, dengan bujukan yang sangat penuh pengertian. Adinda, amanah yang besar yang Allah anugerahkan kepada aku ini luar biasa. Membawa agama tauhid. Nah, kita sudah berhasil. Ya, kita sudah mengalahkan Namrud yang penyembah berhala itu. Nah, sekarang masyarakat sudah mulai percaya terhadap misi yang kita emban, misi tauhid ini. Tapi nanti siapa yang akan melanjutkan? Kalau kita wafat, saya khawatir nanti masyarakat kita akan kembali menyembah berhala. Karena tidak ada generasi pelanjut kita. Bagaimana kalau Adinda mengizinkan saya kawin? Kaget ya Siti Sarah. Mana ada Siti Sarah dan perempuan normal mengizinkan suaminya kawin? Tadinya tidak mau, nggak boleh. Tapi masalah ideologi soalnya. Sampai kapan kita menanti kedatangan seorang anak? Saya sudah tua, Anda juga sudah tua. Gimana ya? Ini demi untuk ajaran suci ini. Akhirnya demi untuk sebuah ideologi, untuk sebuah idealisme. Betapa sulitnya Siti Sarah itu akhirnya mengizinkan juga suaminya kawin dengan syarat, ya, aku takut nanti kalau kamu kawin dengan perempuan muda, kamu tinggalkan aku. Gimana kalau kamu kawin aja dengan pembantu kita? Ada seorang pembantunya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, seorang penduduk, ya, dari Afrika, Kipti, bapak penduduk, ya, dari Afrika hitam. Itu namanya Siti Hajar. Nah, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa meninggalkan keturunan yang bisa melanjutkan agama tauhid ini. Nah, singkat cerita, kawin. Ya, kawinlah dia. Tapi setelah kawin, hamil. Mulailah tampak sebuah tanda-tanda kecemburuan terhadap Siti Sarah. Kok ini baru kawin sudah langsung hamil? Saya sekian puluh tahun, tapi kok nggak dapat karunia? Nabi Ibrahim sang bijak ini tidak akan melukai hati istrinya sehidup sependeritaan sekian lama. Ya, akhirnya dia mengungsikan istrinya ke tempat yang sangat jauh, yaitu di Arab, di Mekah. Tapi tempat ini juga sangat familiar karena di situ ada Ka'bah. Ya, mungkin Nabi Ibrahim juga sudah pernah ke situ membangun Ka'bah, ya, tapi familiarlah Nabi Ibrahim ke situ. Nah, disitulah dia membawa istrinya sedang hamil. Ternyata ada informasi bahwa Siti Sarah juga hamil. Maka dia tinggalkan kota Mekah, kan jalannya jauh ya, karena tidak ada pesawat, ya, tidak ada mobil, mungkin bulanan juga itu dari Palestina itu, dari Mekah ke Palestina. Nah, akhirnya di belakang itu lahirlah ada putranya Nabi Ibrahim dari rahim Siti Hajar. Ya, itulah Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail lahir tanpa melihat wajah bapaknya karena dia pulang kampung ke Palestina untuk menengok istrinya juga sedang hamil. Nah, ternyata di sana juga melahirkan, yaitu Ishak. Jadi Ishak itu anak laki-laki lahir dari rahim Siti Sarah. Ya. Sedangkan Nabi Ismail anak laki-laki lahir dari istri pembantu kulit hitam Siti Hajar di Mekah. Nah, itulah nanti sejarah haji juga. Jadi Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak,
Nabi Ishak itu melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nanti punya anak, di antara anaknya itu Nabi Yusuf, anak bungsunya itu. Ini yang kita ceritakan di sini. Nabi Yusuf sang dimanja ini mulai kesal saudara-saudaranya. Ini kok orang tua kita ini lebih menyayangi adik kita ini. Ini yang diceritakan dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi situasinya mulai berubah. Ini bahaya nih kalau begini ini. Bisa-bisa kewarisan ini jatuh nanti hanya kepada dia. Kita nggak dapat nih. Ya, jadi sepakatlah mereka itu untuk membangun sebuah strategi bagaimana mencelakakan Nabi Yusuf ini. Ayah, boleh nggak kami ajak adik kami main-main di luar, di pinggir kota, rekreasi lah gitu. Oh, saya khawatir, jangan-jangan kamu nanti ke tempat rekreasi itu, kan banyak binatang buas termasuk serigala. Adikmu kan masih kecil, kalau kamu itu kan sudah gede, bisa lari, bisa melawan serigala. Kamu, siapa tahu kamu lengah nanti. Oh, nggak mungkin lah ayah. Kamu kan mencintai adik kami juga. Ya, sampai diizinkan. Nah, ketika sampai diizinkan, ikutlah mereka itu bertuju pergi ke pinggir kota, rekreasi. Timbullah permufakatan jahat. Bagaimana kalau segera kita bunuh sekarang? Salah seorang saudaranya berpendapat, jangan dibunuh. Ini sadis banget. Ini adik kita juga. Dicemplungkan aja ke sumur. Mau hidup atau mati terserah, kalau memang masih hidup, pasti nanti akan ada saudagar dari mana-mana kan tempat mengambil airnya di situ kan padang pasir. Ya, singkat cerita, dia bersandiwara lah. Dia menyembelih seekor kambing, kemudian darahnya dilumuri ke bajunya Nabi Yusuf. Ya, lalu dicabik-cabik bajunya itu seolah-olah diterkam oleh serigala. Ya, keenamnya itu datang bersimpuh di hadapan bapaknya. Ayah, mohon maaf, kami berusaha untuk menyelamatkan adik kami, tapi serigalanya lebih banyak. Ya, hanya kami dapat bajunya, ini berlumuran darah. Tentu saja Nabi Yakub itu sedih, karena anak kesayangannya yang mati itu. Ya, mau bilang apa kalau memang itu mati ya. Nah, timbullah kisah bercabang di sini. Ya, jadi Nabi Yusuf ternyata ketika dijatuhkan ke sumur dalam, tidak mati kan, di bawahnya ada air. Datanglah kelompok saudagar yang mau membawa barang dagangan ke kerajaan Mesir. Nah, ini kok timbanya berat banget, ada apa dibawa ini? Nyangkut nih. Nah, enggak nyangkut, tapi ini berat. Ada apa ini? Nyangkut di timba kita. Begitu diangkat ternyata ada anak kecil, wajahnya sangat tampan. Wah, ini aneh ini, kok kenapa ada anak di sini jatuh? Ini jangan-jangan jin atau hantu gitu ya. Enggak, ini manusia biasa kok bisa bicara ini. Jangan diapa-apain, ini bisa kita jual. Nah, waktu itu kan penjual manusia itu biasa itu, apalagi anak ini sangat tampan kan. Pasti harganya mahal. Nah, ketika saudagar ini datang ke Mesir membawa anak ini, akhirnya ditawarlah Nabi Yusuf oleh banyak. Pak, kami mau menawar yang paling mahal. Akhirnya karena tawarannya yang paling mahal, jatuh si penawarnya itu kepada raja. Karena itu sudah jadi berita kan, viral bahwa ini ada anak yang mau dijual sangat tampan, jauh melampaui ketampanan anak-anak biasa. Ya, yang punya banyak uang raja. Oke, di sini aku yang beli, aku yang menebus. Maka itu saudagar yang mentalik menemukan di sumur itu jadi kaya raya karena dagangannya itu lebih mahal daripada barang dagangan yang dibawa dari jauh dari kampungnya. Harganya seorang Nabi Yusuf. Nah, ketika Nabi Yusuf itu menjadi keluarga istana, ya ini singkatnya, di keluarga istana itulah nanti sayang sekali sama Nabi Yusuf itu. Ya, kenapa? Karena di samping dia cerdas, tampan, ya, dia juga santun. Ya Nabi kan.
disayangi oleh keluarga raja pada waktu itu. Karena kecerdasannya itu, dia juga memiliki banyak keahlian lain. Dia termasuk itu juga menakbir mimpi. Ya, dia punya kecerdasan supranatural juga. Ya. Nah, disinilah ada dialog-dialog itu kan. Oh, ketika ia dibeli, kemudian setelah itu beranjak Nabi Yusuf itu menjadi besar. Wah, ini jadi buah bibir lah pokoknya. Begitu hebatnya Nabi Yusuf itu sampai diangkat jadi Perdana Menteri. Nanti akan ada ayat berikutnya itu menggambarkan. Saya mau minta izin Pak, saya coba secara utuhkan dulu ya sejarahnya, karena ini kalau di Quran itu agak-agak bercabang-cabang, sporadis. Nah, jadi akhirnya Nabi Yusuf itu menjadi besar, diangkat jadi Perdana Menteri. Nah, suatu saat dia bermimpi. Nabi Yusuf, ada teman raja bermimpi. Ya, bermimpi rajanya itu saya melihat ada 7 ekor unta raksasa dimakan oleh 7 ekor unta yang kurus krempeng gitu. Aneh. Apa maksudnya ini? Nah, waktu itu kan mimpi itu sangat-sangat diperhatikan ya, karena mimpi itu bagian daripada referensi. Nah, kalau kita sekarang ini referensi mimpi itu nggak ada. Kalau ada orang menyusun skripsi, disertasi, dari mana sumbernya? Saya tadi malam mimpi, itu pasti nggak lulus. Karena itu tidak dianggap non-science, bukan ilmiah ya. Tapi pada waktu itu mimpi dipercaya. Nah, siapa yang pintar menakbir mimpi, menakwil mimpi? Oh, ada. Ya, karena ketika Nabi Yusuf itu di penjara, karena kasus pempenjaraannya ini karena tadi ada skandal ya. Istrinya raja itu tergiur melihat ketampanannya Nabi Yusuf. Nah, setelah Nabi Yusuf setelah menjadi remaja, sedang matang-matangnya, suaminya itu entah kemana ya, dia menjebak Nabi Yusuf. Nah, kita lihat di dalam ayat berikutnya nanti ini, warawadatun lati wa fi baitiha an nafsi, dan Zulaiha istrinya raja itu ya, kemudian dianggap itu sebagai istrinya Nabi Yusuf ya, Yusuf wa Zulaiha. Tapi sebetulnya itu agak-agak kurang bagus lah. Menurut pendapat saya, jangan dijadikan doa. Misalnya, ya, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Karena Zulaiha ini kan sebetulnya pernah menjadi istri orang. Ya, kemudian itu dikawini berikutnya oleh Nabi Yusuf ya. Jadi ada cerita yang kurang bagus lah. Nah, bukan Nabi Yusufnya yang jelek, tapi si Zulaihanya ini, karena dia pernah, masih ada suaminya kok, kenapa dia menggoda si jejakan Nabi Yusuf ini. Jadi Zulaiha ya menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu ini sangat seksi. Inilah ayat yang paling seksi di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat kalau kita lihat dalam tafsir dalam Al-Quran saya kutub itu ini betul-betul sangat seksi. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adzallah innahu rabbi asana matwa innahu lahu la yuflihu dhalimun. Nah, jadi di sini ada romantisnya. Dan wanita yaitu Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Nabi Yusuf, jadi perempuan penggoda, tempter, untuk menundukkan dirinya kepadanya. Ayo marilah. Dan dia menutup pintu-pintu, semua pintu jendela dikunci, seraya berkata, marilah ke sini. Ya. Ayo keranjang ini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Ya, aku mohon, ya Allah, selamatkan aku di sini. Ini sebuah jebakan ini. Innahu rabbi asana mathwala innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya
Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Ya, suaminya memperlakukan dengan baik, tapi istrinya memperlakukan seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tiada akan beruntung. Nah, kita lihat ini yang seksi. Wa qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih kadzalika linasrifu anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan. Jadi ini perempuan yang ingin memperkosa laki-laki, mendekati Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun juga memang, nah ini Nabi Yusuf juga tergoda. Ya, namanya istri raja ya, pasti sangat cantik, ya muda ya kan. Nabi Yusuf pun juga remaja, temuda ya, bermaksud melakukan itu dengan wanita itu. Andai kata dia tiada melihat tanda-tanda dari Tuhan, ini ada ayatnya. Laula an ra'a burhan rabbi. Jadi laula an ra'a burhan rabbi, kalau dia tidak diperlihatkan tanda-tanda dari Tuhannya, mungkin ada malaikat yang negur. Karena kan Nabi. Seandainya tidak ada yang memperingatkan Nabi Yusuf dalam bentuk kegaiban, mungkin malaikat atau jin atau siapa, maka akan terjadilah perbuatan itu. Kadzalika linasrifu an su'al fahsya. Kadzalika linasrifu anhu su'a wal fahsya. Demikianlah agar kami melindungi daripadanya kemungkaran dan kekejian. Jadi Nabi itu dilindungi oleh Allah. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi al-mukhlas, al-mukhlis beda Bapak Ibu. Pernah saya ceritakan dulu. Kalau al-mukhlis itu betul-betul orang yang mensyukuri nikmat Allah, itu ikhlas. Ya, tidak mau ada pujian sedikit pun. Kalau mukhlas, tapi kalau al-mukhlis ya masih menyebutkan prestasinya. Kebaikannya masih mau diumumkan gitu ya. Ini menyembah di masjid sekian. Kalau mukhlas enggak, tanpa nama semua itu. Itu yang disebut mukhlas. Kalau mukhlis itu masih ingin diketahui orang lain, dirinya itu penyumbang, itu mukhlis. Kalau mukhlas itu pokoknya nggak boleh ada orang yang tahu siapa itu yang menyumbang sekian, itu namanya mukhlas. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ini lagi wastabaqal babah wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya. Nah, jadi keduanya berantem. Keduanya berlomba-lomba untuk menuju pintu. Mungkin ada yang ketuk pintu, ketangkap basah istilahnya ya. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamisnya Nabi Yusuf. Dia nggak mau kan, berarti Nabi Yusuf itu masih pakai baju kan. Mungkin dia paksa untuk membuka bajunya dari belakang, tapi Nabi Yusuf lari ke pintu, hanya koyak. Dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Nah, ternyata ketahuan bahwa ternyata berduaan di kamar. Wanita itu berkata, yaitu Zulaiha, apa pembalasan terhadap orang-orang yang bermaksud berbuat seron dengan istrimu? Selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Masa dia masuk kamarku? Padahal ia menjebak supaya masuk ke dalam kamarnya itu ialah Zulaiha itu. Nah, itu mau dihukum mati Nabi Yusuf pada waktu itu. Tapi di situ ada yang menjadi saksi. Dalam kitab tafsir ada yang mengatakan, ada bayi yang digendong di sekitar orang yang nonton itu, tiba-tiba bicara. Mestinya bayi yang sekecil itu belum bisa bicara, tapi dia berteriak. Ya, ini mengingatkan kita dengan janinnya Maryam yang dalam kandungan kan berbicara itu. Ya, disangka Maryam itu pezina, padahal ya nggak ada yang pernah menggaulinya kan. Maka berteriaklah janinnya Nabi Isa dalam rahim ibu bahwa ibu saya itu adalah suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, sama dengan ini juga. Ada anak kecil yang belum pantas untuk bicara, tiba-tiba berteriak. Ya, apa teriakannya? Nabi Yusuf berkata, dia yang menggoda aku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak dari muka, maka wanita itu benar-benar Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Jadi kalau baju gamisnya koyak, robek, ya,
dari depan, berarti yang salah itu Nabi Yusuf. Tapi sebaliknya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin, fakatabat, jika baju gamisnya itu koyak dari bagian belakangnya, maka wanita itu yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Nah, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakangnya, maka ia berkata, Raja berkata, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Akhirnya dia sadar bahwa yang penjahat itu adalah istrinya. Ya, sudah jadi buah bibir. Wah, ini ada skandal besar nih. Istrinya raja yang namanya Suleha itu main serong dengan pembantunya yang dibeli itu ya. Budak, katakanlah budaknya dimerdekakan. Ya, rupanya Suleha ini juga cerdas, mungkin cerdik. Dia adakan acara di istana, Dharma wanita semua diundang. Istri para pembesar-pembesar Mesir itu diundang semuanya. Nah, jadi ada pesta. Dibagi-bagikanlah bawang dengan pisau. Biasa kan kalau orang kampung dulu itu tidak ada chefnya, jadi masing-masing ya gotong royong lah untuk memasak begitu, memotong kambing. Jadi diberikanlah pisau, kemudian piring dan bawang. Ayo teman-teman, kita masak sendiri ya. Nanti suami-suami kita nanti kita undang makan ya. Tapi kita masak dulu. Ini masing-masing ibu-ibu ambil pisau dan bawang. Nah, begitu dia mengelupasin bawang, menguliti bawang dan akan dibelah-belah bawangnya, dimunculkanlah Nabi Yusuf. Nah, begitu si pemuda Nabi Yusuf tampan ini muncul di permukaan ibu-ibu Dharma wanita, maka ibu-ibu Dharma wanita tadi itu, dia memotong-motong tangannya tanpa terasa, sehingga piring-piring mereka itu berdarah. Ya, piring-piring mereka itu berdarah karena mengiris tangannya sendiri. Nah, setelah disembunyikan Nabi Yusuf, baru pada sadar. Nah, ini kami darahnya ini kok begini banyak. Ya, semua ibu-ibu itu mengiris telunjuknya sendiri tanpa terasa setelah melihat seorang perempuan, seorang laki-laki tampan namanya Yusuf. Nah, disitulah dia berkompensasi. Zuleha itu, itulah laki-laki yang membuat aku tergila-gila. Jadi jangan mengejek saya. Anda kan juga merasakan kan? Ya, Anda kan tidak tinggal satu rumah. Saya satu rumah dengan Nabi Yusuf. Bagaimana aku tidak tergoda? Kamu baru melihat pertama, kamu mengiris tanganmu sendiri. Nah, jadi itulah kehebatan Nabi Yusuf. Ya. Dan teman-teman semuanya, Nabi Yusuf ini kemudian kalau kita tarik lagi, ya, bagaimanapun juga harus dipenjara karena ini melanggar adat istiadat. Dan setelah dipenjara, di dalam penjara itu Bapak Ibu sekalian, ada teman sekamarnya di penjara itu bermimpi, Mas, aku mimpi aku punya roti ya di atas kepala saya itu, tapi tiba-tiba dimakan burung gagak gitu. Wah, itu nanti bahaya tuh, itu tanda-tanda mimpi buruk itu. Singkat ceritanya, ya betul apa yang terjadi itu memang betul-betul dihukum mati kemudian oleh temannya itu. Ya, akhirnya tafsir mimpinya Nabi Yusuf waktu itu tepat. Nah, begitu raja bermimpi, aku melihat ada 7 ekor unta kurus menelan memakan 7 ekor unta yang gemuk. Ada yang menginformasikan, ada ahli takwil mimpi yang sedang dipenjara. Si anak muda tampan itu, iya Pak. Nah, panggil ke sini Nabi Yusuf. Apa maksudnya mimpi itu? Nah, mimpi bapak itu maksudnya 7 tahun akan datang nanti itu akan panen penuh
pokoknya panen itu nanti jangan dihabiskan Pak, yang mulia. Karena 7 tahun berikutnya nanti itu akan masa paceklik. Jadi kita gudangkan semua panen padi-padian itu, jangan dijual dulu. Nanti 7 tahun akan datang, baru kita jual, itu harganya sangat mahal. Oke, ikuti pendapatnya penakwil mimpi ini. Jadi panen, bagaimana caranya panen ini diawetkan gandumnya atau padinya, ya kan? Atau dalam hadis, dalam ayat nanti ada baca, Bapak Ibu nanti bisa baca ayat berikutnya. Simpanlah padi-padian itu dengan bulirnya. Jadi kayak kita dulu di kampung ya Bapak Ibu, kalau menyimpan gabah itu kan dipakai aneh-aneh ya, diikat jeraminya. Nah, Al-Quran mengatakan simpanlah gabah itu dengan jeraminya. Ya. Untuk bisa tahan 7 tahun. Nah, saya teringat teman-teman kita di Bulog ya. Bulog itu ternyata gabah itu kan tidak seperti dulu. Kalau dulu itu nenek moyang kita itu menyimpan berasnya itu mengikat ya. Mengikat itu dengan jeraminya. Atau ada bulirnya kan, tempat menggantungnya padi itu diikat. Nah, ternyata kalau dengan bulir itu disimpan padi itu bisa tahan sampai 7 tahun lebih. Tapi kalau gabah yang diambil langsung dibuang bulirnya, maksimum bisa bertahan 2 tahun. Jadi ini konsep pasca panen sangat canggih dari Nabi Yusuf. Itu pernah ditemukan di dalam suatu diskusi Fakultas Pertanian. Luar biasa Al-Quran itu. Kalau kita ingin menyimpan padi berusia lama 7 tahun ke atas, simpan dengan jeraminya. Karena kalau tidak bersama jeraminya, gabah itu hanya maksimum 2 tahun. 1 tahun sudah mulai busuk, apalagi kalau nggak kering kan. Nah, jadi simpanlah bersama jeraminya kalau ingin lebih lama. Itu konsep pasca panen Nabi Yusuf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah Nabi Yusuf itu juga menjadi dasar hukum sebetulnya. Asas hukum itu kan ada namanya asas legalitas. Teman-teman dari Fakultas Hukum itu tahu itu ada kan asas nullum delictum itu kan. Nullum delictum nulla puna sine punabit itu kan. Nullum delictum itu tidak boleh ada suatu orang dihukum tanpa ada hukum yang ada sebelumnya kan. Jadi terlebih dahulu hukum itu harus ada baru peristiwanya. Tidak boleh peristiwa yang melahirkan hukum. Iya kan? Jadi hukumlah yang menyebabkan penetapan pengadilan itu. Itu yang disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas itu tidak ada pelanggaran sebelum ada yang dilanggar, ya kan? Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, itu bukti hukum itu betul-betul sangat ditaati oleh raja pada waktu itu. Nah, setelah diteliti ternyata bajunya Nabi Yusuf yang koya itu bagian belakangnya, berarti yang salah itu adalah Zulaiha. Seandainya yang koya itu gamis bagian depannya itu yang bersalah adalah Nabi Yusuf, itu kan pembuktian hukum itu asas legalitasnya. Nah, jadi tidak boleh menghukum orang tanpa ada bukti. Tidak boleh menghakimi orang tanpa ada hukum yang ada sebelumnya. Jadi asas legalitas yang paling canggih itu bukan yang ditemukan oleh Napoleon kode penalnya itu kan, tapi Al-Quran itu sudah 14 abad yang silam itu sudah menerapkan asas legalitas seperti ini. Jadi dari kisah ini saja kita bisa mengambil satu manfaat ya, bahwa hati-hati membimbing anak. Kalau kita melakukan diskriminasi perhatian terhadap anak, itu akan lahir seperti keluarga Nabi Yusuf. Kakak-kakaknya cemburu sampai mau mencelakakan adiknya. Yang kedua, seorang bapak jangan gampang tertipu oleh anaknya. Anak itu boleh jadi walaupun anak kandung, tapi juga bisa bersekongkol untuk sesuatu niat yang buruk. Jadi jangan langsung percaya, walaupun itu anak kandung sendiri kan. Hikmah yang ketiga dari kisah ini ya, bahwa Tuhan ya maha menentukan. Mestinya anak itu mati karena dari sumur dalam, kemudian ada airnya, pasti juga nggak bisa berenang. Tapi atas kekuasaan Allah lah yang menyebabkan matinya dan hidupnya orang itu.
ternyata hidup, ya kan. Yang keempat, nanti juga ketika pacaklik itu muncul betul, muncullah kisah berikutnya kan. Semua negeri-negeri tetangga itu berbondong-bondong beli gandum di Mesir. Nah, termasuk yang membeli gandum itu ialah kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Oh, ini dia biangnya ini yang dulu yang pernah mencelakakan aku ini. 7 orang ini, dia ketahui betul tuh. Mau beli apa mas? Mau beli beras yang mulia. Kan sudah Perdana Menteri waktu itu. Nah, pintarnya Nabi Yusuf, alat literan itu dimasukkan ke dalam kantong karungnya. Udah tenang-tenang pergi. Tiba-tiba dikejar oleh prajurit. Kamu mencuri ya? Mencuri apa? Kamu mencuri alat literannya raja. Enggak kok. Begitu diperiksa ternyata, oh iya, barang alat literan itu dicemplungkan di dalam berasnya, di dalam kantong beras itu. Akhirnya ditahan. Panggil, kamu maling ya? Enggak ya mulia, kami tidak sadar kalau ada benda-benda itu di dalam padi kami. Kamu berapa bersaudara? 7. Kenapa cuma 6? Iya, meninggal di sumur, meninggal diterkam serigala. Bohong kamu. Jujur, kamu adiknya di mana? Ya, jatuh di sumur. Jatuh atau engkau jatuhkan? Jujur. Ya, kami jatuhkan. Udahlah. Bapak kamu mana? Bapak kami sudah tua, tidak bisa ikut ke sini. Panggil kakak bapaknya di sini. Kalau kamu ingin selamat, panggil. Dibawalah bapaknya yang tua itu. Ya. Oh, ini bapakmu? Iya, ya mulia. Nah, terus, Bapak, kamu kenal saya? Iya, kamu adalah Perdana Menteri di Mesir ini yang sangat heboh, yang sangat pintar, sangat tampan. Aku adalah anakmu, ayah. Dari mana? Aku tidak mati, melainkan aku diambil oleh saudagar, lalu aku dijual oleh raja, dan aku menjadi Perdana Menteri. Ya, dan seterusnya lah, dan seterusnya. Nah, inilah kisah sangat menarik dari Nabi Yusuf ini. Dan ceritanya panjang sekali, tapi inilah singkat ceritanya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang kita bisa petik dari Nabi Yusuf ini, yang diceritakan dalam beberapa surah. Bukan saja surah Yusuf, tapi di surah-surah At-Taubah juga ada. Banyak surah yang menceritakan tentang kehebatan, kekhususan Nabi Yusuf ini. Saya kira itu Pak Hasanuddin ya, singkat ceritanya. Mudah-mudahan, inilah nanti sebetulnya yang menyebabkan perbedaan pendapat itu ya. Tadi Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu juga nanti turunannya itu Yakub. Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nanti itu lahir Nabi Musa. Turunan Nabi Musa itu nanti juga lahir Nabi Isa atau Yesus Kristus. Jadi satu-satunya Nabi yang non-Palestina itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang menjadi perdebatan sekarang ini antara Israel dengan Palestina, karena Palestina itu kan turunan Arab. Ya, sedangkan Israel itu adalah turunan ya Yerusalem. Ya. Yang memerdekakan Yerusalem itu Umar bin Khattab. Jadi Umar lah yang memerdekakan Yerusalem dari kerajaan Romawi Bizantium pada waktu itu. Lalu orang-orang Arab datang mau menjadi penguasa di Yerusalem itu. Dari turun-temurun dikuasailah Yerusalem itu oleh kerajaan Muslim pada waktu itu di bawah pimpinan Ali dengan piagam Elia-nya itu di Umar ya maksud saya. Umar bin Khattab yang memerdekakan. Dari turun-temurun itu ada wilayahnya juga Israel, sekitar 5% tanah itu. Di situ ada komunitas Yahudi, tapi mayoritas tanahnya itu diambil alih oleh kerajaan Islam. Kerajaannya Umar bin Khattab. Kemudian juga turun-temurun menjadi negara Muslim.
PBB juga memberikan klaim bahwa tanah itu adalah tanahnya Palestina, Muslim Palestina. Tapi Israel ini tidak pernah berhenti. Itu kan tanah nenek moyang kami. Ya, itu orang Islam itu kan kelahirannya itu di Mekah, Arab sana. Di sini nenek moyang kami. Jadi kalau di Mekah itu kan Siti Hajar. Kami di sini adalah Siti Sarah. Ini tanah leluhurnya ibu kami. Tanah leluhur ibu kamu itu di Mekah. Jangan datang ke sini. Jadi di Holy Land itu sesungguhnya perebutan antara dua istri. Jadi istri pertama dan istri kedua. Turunan istri pertama, Siti Sarah, ini tanah saya. Tapi turunan istri kedua, ya, yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad itu ya, itu adalah kerajaan yang kami merdekakan dari Romawi Bizantium. Deklaratornya adalah Umar bin Khattab. Jadi itu warisan kami dari kerajaan dari Umar bin Khattab. Tidak. Holy Land itu adalah tempat leluhur kami. Maka itu perang antara Palestina dengan Israel itu sebetulnya peperangan emosi lama itu ya. Antara istri pertama Siti Sarah dan istri kedua Siti Hajar. Maka itu Israel itu kan sering mengejek orang Islam itu, nenek moyang kamu kan pembantu, hitam, Afrika. Nenek moyang kami cantik, Siti Sarah. Ya, itu memang nggak pernah akur tuh. Tapi tidak bisa kita menghina Siti Hajar. Satu-satunya orang yang dimakamkan di samping Ka'bah di Hijr Ismail itu adalah Siti Hajar. Rasulullah pun juga tidak dimakamkan di samping Ka'bah. Padahal Ka'bah itu kan tempat suci. Satu-satunya orang yang dimakamkan di tempat suci itu ialah ibunya Nabi Ismail, yaitu Siti Sarah. Persis di Hijr Ismail itu. Maka itu kita tidak bisa memandang enteng orang hitam, kulit hitam. Karena dialah yang punya makam satu-satunya di samping Ka'bah. Di dalam setengah lingkaran Hijr Ismail itu ialah Siti Hajar alaihissalam. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melihat perbedaan antara Israel dan Palestina, tidak bisa juga dipisahkan antara persaingan istri pertama dan istri kedua. Maka itu, wahai para laki-laki, ya, jangan poligami lah. Kecuali kalau sangat amat terpaksa, seperti juga Nabi Ibrahim diizinkan oleh istri keduanya demi untuk li'ilai kamatillah, tapi juga dampaknya juga masih ada. Jadi kalau hanya pleasure, bersenang-senang saja, satu sudah cukup kok, ngapain mau macam-macam. Toh juga dampaknya itu sangat luas. Dampak poligami itu menimbulkan lebih banyak problem daripada manfaat. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqamah apa yang ada, syukuri, dan tidak perlu didikte oleh hawa nafsu. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas uraian yang disampaikan pada pagi hari ini, di mana sudah mencakup seluruh kisah Nabi Yusuf yang terhantarkan di dalam surah Yusuf ini, sehingga secara global kita sudah dapat merasakan bahwa bagaimana kisah yang dihadirkan dalam seluruh ayat pada surah ini. Nah, baiklah Ustadz, pada pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dihantarkan melalui kolom chat ini. Yang pertama, kami ingin sekali membacakan pertanyaan dari Pak Kunto Baikuni. Beliau menanyakan bagaimana memahami kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf sehingga berhasil melaksanakan tipu muslihat mereka. Nah, sementara Nabi Yakub sekalipun sebagai utusan Allah ditakdirkan tidak berhasil menghadirkan perasaan adil bagi putranya. Apakah dalam hal ini merupakan pelajaran tentang kuatnya godaan syaitan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi tidak semua nabi itu berhasil dalam segala hal. Anak yang paling bejat, anak yang paling rusak itu adalah anaknya Nabi Nuh, Kan'an, sampai menganggap bapaknya itu orang gila. Orang bikin perahu itu di pantai, bukan di puncak gunung.
Ayah kok bikinnya di sini nih. Sampai dijadikan WC umum tuh. Itu ulahnya anaknya tuh. Jadi anak yang paling nakal itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena Allah melindungi Nabi Nuh, bayangkan setengah mati bikin perahu. Tapi begitu selesai perahunya dijadikan WC umum oleh masyarakatnya. Tapi gampang juga Allah membersihkan itu. Ada penyakit massal, obat satu-satunya ialah kotoran yang ada di perahunya Nabi Nuh. Maka berlomba-lomba orang mengikis, mengerok seluruh kotoran-kotoran perahunya Nabi Nuh itu, karena itu satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang massal itu. Pandemi Nuh itu kan, epidemi Nuh. Nah, sama, istri yang paling jahat itu ialah istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Jadi dia membiarkan suaminya pergi, ngapain ikut orang gila. Gila tuh suami saya tuh. Nabi Lut itu, dia malah mencampakkan istrinya, Nabi Lut itu dia buang suaminya itu ke gua di luar kota. Karena ketika pengantin baru dulu itu kulitnya bagus ya, tapi entah penyakit apa yang menimpa Nabi Lut itu, seluruh tubuhnya itu membusuk, bahkan belatungan, berulat, membusuk. Akhirnya Nabi Yusufnya dibuang di gua, matilah kamu di situ. Tapi pada akhirnya sembuh penyakit itu ya, karena kita kisahkan itu kisahnya Nabi Lut. Dan itulah dua istri yang paling jelek dalam Al-Quran, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa itu kan anak Nabi. Anak Nabi pun juga paling nakal tuh. Wah, istri kan itu kan istri Nabi. Istri yang paling jelek itu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Oh, itu bapaknya, siapa dulu bapaknya? Enggak. Bapak yang paling buruk dalam Al-Quran itu bapaknya Nabi Ibrahim. Ya kan, bukan saja menyembah berhala, tapi dia membuat berhala, kemudian dijual, lalu disembah oleh orang lain. Dianggap bapak yang paling bejat dalam Quran itu bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi anak yang paling saleh, anaknya Nabi Ibrahim, rela lehernya digorok demi untuk mempertahankan perintah Tuhan. Istri yang paling saleh dalam Quran, istrinya Fir'aun, Siti Asia. Karena kita ceritakan juga pada kisah yang lalu kan. Jadi ini semua ilustrasi ya, bahwa kita jangan salah berpersepsi. Boleh jadi kita itu adalah guru, tapi anak kita belum mampu kita jinakkan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Kalian tidak mungkin bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling engkau cintai, melainkan Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Maka itu kita mohon, berikanlah petunjuk kepada anak-anak kami, istri kami, suami kami, ayah kami. Itu kan ada doanya kan. Kenapa? Karena yang merubah itu bukan diri kita, tapi Allah yang merubahnya. Maka itu banyaklah berdoa, banyak bermunajat kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita. Allah lah yang memenuhi kebutuhan kita. Maka itu kita bermohon, berdoa. Itu saya kira kuncinya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz ada pertanyaan yang masuk di kolom direct message. Menanyakan apakah ada makna Ustadz mengenai 11 matahari, bulan, dan bintang itu Ustadz, secara spiritual Ustadz. Ya, ada ayatnya. Inni ra'aitu ada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, aku bermimpi melihat 11 bintang, termasuk matahari dan bulan, sujud semuanya kepada aku. Lalu Nabi Yakub mengatakan, la taqsusir ru'yaka, wahai anakku, jangan kisahkan, jangan ceritakan kisahmu itu, sebab itu nanti kakak-kakakmu cemburu. Nah, pada akhirnya kan nanti terjadi itu kan. Jadi yang dimaksudkan 11 bintang itu sebetulnya adalah cara Tuhan untuk menggambarkan karir seseorang. Jadi kalau ada orang bermimpi meraih rembulan, itu karirnya akan menaik. Tapi sebaliknya kalau ada orang bermimpi gigi depannya copot, itu musibah besar akan menimpa yang bersangkutan. Dan kita tidak bisa menafikan tafsir mimpi, karena dalam kitab itu banyak sekali kitab kuningnya tentang penafsiran mimpi. Takbir mimpi istilahnya. Takbir itu, apa itu takbir ya? Takbir itu artinya menyeberang, abiri sabilan.
Jadi dari alam khayal itu diterjemahkan menjadi sebuah pemandangan real dalam masyarakat kita. Nah, mimpi itu tidak semuanya fiktif, tidak semuanya bunga-bunga tidur. Dalam Al-Quran itu ada 5 macam mimpi, Bapak Ibu sekalian. Ada mimpi dalam pengertian al-hilm, bunga-bunga tidur. Mimpi bahasa bagi seorang laki-laki, itu pertanda dewasa. Itu al-hilm dalam bahasa Quran. Ada mimpi yang kedua namanya manamat. Inni ra'a fil manami anni atba'uka fandur ma tara. Qala ya, if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Nabi Ibrahim bermimpi ya, ya anakku, aku bermimpi aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau. Ya. Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan perintah Allah. Kenapa? Redaksi yang digunakan ayat itu ialah manamat, inni arafil manami. Seandainya Allah mengatakan inni arafil hilmi, jangan dulu ayat itu mimpi bunga-bunga tidur itu boleh jadi bohong, boleh jadi iblis tuh. Tapi kalau manamat itu asli dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu rela digorok lehernya karena mimpi itu manamat. Ada mimpi yang ketiga, antara tidur dan tidak tidur. Itulah tadi yang dikisahkan itu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala la taqsusir ru'yaka. Jangan kisahkan ru'yahmu. Jadi ru'yah itu antara tidur dan tidak tidur, itu dari Allah. Nah, jenis mimpi yang keempat ada yang disebut dengan al-waqi'iyah. Al-Waqi yaitu sebelum kejadian keesokan harinya, Allah memperlihatkan pemandangannya atau isyaratnya di malam hari. Jadi bagi orang yang luhur, yang jarang berdosa, sebelum peristiwa terjadi itu dia sudah diberikan isyarat awal, hati-hati. Dia diajak pergi ke puncak berliburan. Oh enggak, kenapa ini kan reunian SMA kita dulu tuh. Enggak, saya ada acara. Kenapa? Karena dia dapat isyarat. Ya sayang deh. Ya nggak apa-apa mas, lain kali. Ternyata keesokan harinya, hari Sabtu itu, semua yang naik ke puncak itu, mau busnya terbalik, banyak yang mati, yang lainnya luka parah. Kalau seandainya yang bersangkutan ikut, maka dia ikut terluka juga, atau mungkin juga mati di situ. Itu mendapatkan early warning. Early warning itu adalah waqi'iyah. Ada lagi mimpi dalam bentuk mukasyafah. Mukasyafah itu transparan. Dia pejamkan mata sejenak, benar nggak orang ini apa yang diceritakan? Oh enggak. Ya. Jadi orang yang transparan, jangan dibohongi, percuma. Kalau orang sudah tidak membedakan yang sunat dan yang wajib, semua terasa wajib baginya. Itu kata hadis Nabi itu kan. Maka dia akan menggunakan mata Tuhan untuk melihat, telinga Tuhan untuk mendengar. Nggak bisa dibohongi, tidak ada alam gaibnya lagi orang seperti itu. Maka itu kalau hati ini bersih, semua mimpi-mimpi itu bisa dipahami. Nah itu namanya yang terakhir adalah mukasyafah, transparansi. Jadi gitu Pak Sanadi. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Iqbal, Ustadz. Beliau menanyakan mengenai perlakuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf sehingga memasukkannya ke dalam sumur itu. Nah, menurut Bapak Iqbal menanyakan bagaimana pandangan Ustadz mengenai sikap Nabi Yusuf, perlakuan apa saja yang kemudian Nabi Yusuf perlakukan kepada saudara-saudaranya atas perlakuannya itu setelah kemudian diungkapkan kepada mereka akan kesalahan mereka. Apakah mereka dibiarkan begitu saja ataukah betul-betul dimaafkan dan diberikan tempat yang terbaik gitu, Ustaz? Jadi Nabi Yusuf itu meniru sifat Allah, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya, aku ini adalah adikmu yang dulu pernah engkau jatuhkan ke dalam sumur. Tapi karena engkau merawat orang tua kita, maka saya maafkan kalian. Seandainya Anda menelantarkan orang tua kita, maka pasti saya akan hukum kalian.
Tapi karena engkau merawat dengan baik, maka saya maafkan kalian. Maka minta maaflah seluruh saudara-saudaranya itu, bahkan diberikan tempat yang layak di Mesir. Ya, jadi betul-betul apa ya, air tuba dibalas dengan air susu, itulah seorang Nabi Yusuf. Makasih. Baik. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan di direct message gitu Ustadz. Itu dari apa yang kita dapati dalam ayat ke-13 bahwa Nabi Yakub berkata, sungguh aku akan sedih sekali bila kamu membawanya juga. Aku khawatir ia akan diterkam serigala, sementara kamu sedang lalai. Nah, apakah ucapan seperti ini justru menginspirasi kepada putra-putra lainnya untuk berbuat demikian, sehingga sepatutnya sebagai orang tua tidak mengatakan hal ini? Bagaimana pendapat Ustadz? Kita jangan salah, bapaknya Nabi Yusuf itu seorang nabi kan, Nabi Yakub. Nabi itu dia memperoleh kekuatan mukasyafah. Jadi kecurigaan itu sebetulnya sangat, dapat bisikan waqiah itu kan. Ya ini anak ini sebetulnya nggak benar nih, tapi kalau ditolak kan gimana ya. Sudah berusaha untuk adil. Giliran Yusuf minta dikasih semuanya. Giliran kami semuanya minta bermain-main rekreasi anak, apa adik-adik kami, masa nggak dikasih. Jadi tindakan Nabi Yakub itu sebetulnya adalah tindakan keadilan, tapi anaknya yang bandel ini yang memanfaatkan lain. Ya, jadi isyarat itu sudah ada early warning bahwa ini kayaknya ini akan mencelakakan anakku ini yang bungsu ini. Tapi kalau dia tidak izinkan, itu tambah cemburu mereka kan. Mungkin cara lain nanti akan lakukan dengan kasar terhadap adiknya. Udahlah, aku percaya kamu. Ternyata juga sama. Ya, saya kira gitu. Baik. Berikutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Alex Yudi Hardianto. Beliau menanyakan bagaimana pandangan Ustadz, kenapa hanya kaum muslimin saja yang memperingati Idul Adha, sedangkan Yahudi dan Nasrani tidak melaksanakannya? Iya, Idul Adha itu kan kejadiannya di Nabi Ismail ya kan. Walaupun juga ada hadis yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishak kan, bukan Nabi Ismail. Itu ada tuh dalam hadis itu, Ibnu Umar yang disembelih itu adalah Ismail. Tapi kalau Umarnya sendiri Nabi Yakub, Nabi Ishak, Allahu a'lam. Maka itu kenapa yang memperingati Idul Adha itu? Ya karena yang anak yang paling valid untuk disembelih itu ya dalam kisah itu adalah Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim dari versi Siti Hajar. Nah, sedangkan mereka kan tidak perlu menyembelih itu, karena yang disembelih itu kan anak versi Siti Hajarnya, bukan anak versi Siti Sarahnya. Nah, kemudian juga ini juga ada hal yang tidak menonjol ya, ini perlu kita pahami juga ya, bahwa salah satu hikmah Idul Kurban itu peralihan daripada human sacrifice kepada animal sacrifice. Dulu itu Bapak Ibu, teman-teman, yang disembelih itu satu keluarga. Ada satu orang di antara satu keluarga itu yang harus disembelih. Ya. Cari anak laki-laki atau anak perempuan yang disembelih. Dalam satu keluarga harus ada yang digorok lehernya. Nah sekarang ini tidak ada lagi yang disembelih manusia itu, tapi yang disembelih penggantinya yaitu kibas. Jadi ini ada kisah proses human sacrifice berganti menjadi animal sacrifice. Sakrifasi itu persembahan suci. Ya kan? Persembahan suci dulu itu adalah manusia, sekarang persembahan suci diganti dengan sapi, 7 orang, 1 sapi, 1 ekor, 1 kambing, 1 orang 1 ekor kambing ya kan. Jadi gitu teman-teman. Tidak ada peringatan sakrifasi itu di Yahudi, di Kristen. Kenapa? Karena versinya adalah anak-anak cucunya dari Siti Sarah yang tidak mengenal animal sacrifice. Ya, saya kira begitu. Baik.
Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan, sebenarnya banyak sekali pertanyaan seperti ini disampaikan. Hari ini sudah melaksanakan wukuf di Padang Arafah sekarang ini. Sementara di kita kan masih belum, dan kemudian kita baru berhari raya itu pada hari Minggu nanti. Mohon penjelasan Ustadz, dikarenakan di antara peserta termasuk Ibu Martafiah beliau menanyakan kalau jangan sampai nanti kita ternyata berpuasa pada hari raya Idul Adha. Mohon penjelasan Ustadz akan hal ini. Iya, jadi gini. Pernah suatu saat salah satu pimpinan ormas di Indonesia ya datang ke Saudi Arabia, ingin mengikuti Saudi Arabia soal Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha ini. Pimpinan Saudi Arabia mengatakan, enggak, kalau kalian ikut kami, kalian salah, kalian keliru. Ya, bunyinya ayat, bunyinya Al-Quran itu bukan mengikuti Saudi Arabia, tapi mengikuti bulan. Ada kan hadisnya, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian pada saat melihat bulan dan berbukalah pada saat melihat bulan. Nah, jadi kita jangan puasa pada saat kita melihat bulan Syawal pada Ramadan itu kan. Nah, kalau kita sudah ada yang melihat bulan, maka berpuasa. Jadi patokannya adalah melihat bulan, bukan mengikuti Saudi Arabia. Nah, kalau kita mengikuti Saudi Arabia, kata Raja Saudi dan kata ulama-ulama Saudi, salah besar Anda kalau Anda ikut Saudi. Kalau ikut Saudi, ya, kami salat Jumat di sini misalnya. Kamu sudah salat maghrib di situ. Apakah kamu akan ikut salat Jumat di waktu maghrib? Kan salah. Ya, jadi yang dijadikan patokan itu bukan negara di mana tempatnya Al-Quran itu diturunkan, yaitu Saudi Arabia. Tapi yang kata Quran dan hadis itu, kita ikut bulannya, bukan ikut kota di situ. Nah, jadi kalau kita menyembelih kurban, padahal belum waktunya berkorban, itu bukan daging kurban, itu bukan hewan kurban, itu potongan biasa. Nah, keputusan Majelis Ulama, keputusan Ormas Islam, dan keputusan pemerintah pada sidang isbat kemarin itu ya, seluruh laboratorium, misalnya dari Bosca, kemudian juga di Profesor Thomas itu ya, yang di LIPI itu, mustahil bisa kita melihat bulan di dalam wilayah gair imkan ru'yah. Jadi ru'yah itu juga ada etikanya. Kalau alat secanggih apapun, kalau dibawa 2 derajat itu nggak bakalan bisa melihat bulan. Karena syafaq, syafaq itu warna merah di sebelah barat itu, tempat kita untuk mengintip bulan, itu terlalu tajam. Sehingga nggak mungkin kita bisa menyaksikan. Nah, padahal kriterianya itu menyaksikan bulan. Nah, bulan bisa disaksikan itu apabila 4 derajat ke atas. Nah, kalau dibawa 2 derajat, bagaimana bisa menyaksikan? Alat secanggih apapun, kata Profesor Thomas Jamaluddin itu, ya, ini kan 8 ya, jadi dia paling ahli tentang begitu-gituan itu. ITB juga, laboratorium Bosca, itu nggak bakalan bisa kita menyaksikan bulan dalam posisi seperti ini. Persyaratannya itu adalah melihat bulan, bukan wujudul hilal, tapi ru'yatul hilal. Nah, jadi pernah satu saat Saudi Arabia itu ada orang yang menyaksikan bulan di padang pasir, lalu disumpah 2 orang, disaksikan lalu disumpah oleh orang. Lapor ke raja, ya mulia, ada orang yang melihat bulan. Apakah sudah disumpah orang itu? Sudah. Berapa yang sumpah? 2 orang laki-laki. Ayo besok kita puasa, umumkan kepada masyarakat, kita kada 1 hari Ramadan. Jadi puasa ke-28 mereka Lebaran, seluruh warga Saudi Arabia itu mengganti 1 hari puasanya sesudah Ramadan. Itu fanatik, apa bukan fanatik ya? Itulah ketentuan mempertahankan hadis. Kejadian yang sama juga Mesir. Mesir juga pernah itu, Perdana Menteri Presiden Hosni Mubarak itu. Ada yang melihat bulan, disumpah, benar kamu lihat bulan? Iya. Ayo kita puasa besok dan
ganti puasa kita itu 1 hari di luar Ramadan akan datang. Nah, demikian kuatnya mereka itu berpegang kepada hadis Nabi melihat bulan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan keliru kalau orang sudah Saudi Arabia seperti itu? Saudi Arabia itu dalam waktu sidang isbat kita itu sudah 6 derajat Bapak Ibu. 6 derajat itu berarti hilalnya sudah terang benderang, itu kelihatan tuh. Tapi kita di sini kan geografinya sangat jauh, belum bisa kita melihat. Apalagi posisi bulan itu sangat rendah. Tahun depan juga itu akan seperti itu lagi Bapak Ibu. Posisi bulan kita itu di bawah 2 derajat sehingga tidak mungkin bisa melihat bulan. Nah, yang dijadikan dasar itu ialah sumu li ru'yatihi. Nah, tetapi ada juga saudara kita, teman-teman kita dari Muhammadiyah, dia tidak menggunakan ru'yah tapi menggunakan hisab, perhitungan. Ya. Kalkulasi waktu itu pasti memang akan juga ditemukan itu ya. Wujudul hilal yang dijadikan dasar. Apa yang dimaksud wujudul hilal? Kalau piringan hitam, piringan merah itu nanti nongol aja sedikit 0,01 derajat bulan itu sudah masuk Ramadan, berarti sudah puasa di situ. Ya, walaupun pinggir-pinggir piringnya itu muncul nongol sedikit di situ, itu sudah 0,001 derajat, itu sudah bisa puasa. Tapi kalau pendapatnya mayoritas ulama ya di Timur Tengah dan di mana seluruh negara Islam lah ya, itu ikut kepada ru'yatul hilal karena memang itu hadisnya. Tetapi sekali lagi untuk Indonesia, Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa besok itu sudah akan Lebaran ya, hari Sabtu. Ya, mau ikut Muhammadiyah berarti mengikuti aliran hisab, monggo silahkan. Tapi kalau mau ikut negara-negara Islam lain, mengikuti majelis ulama, pemerintah ya ikut kriteria ru'yah melihat bulan itu hari Minggu baru Lebaran. Nah, bagi saya kalau boleh saya merekomendasikan supaya tidak ada keraguan, sembelilah hewan kurbannya itu pada hari Minggu. Siapa tahu memang yang benar adalah versi hari Minggu itu. Nah, kalau kita menyembelih hari Sabtu, berarti itu bukan hewan kurban. Hewan kurban itu adalah ketika kita pastikan bahwa hari ini adalah hari tasyrik itu, atau hari Lebaran. Nah, terlambat 1 hari kan juga masih bisa, itu kan hari tasyrik. Tapi kalau memang hakul yakin, aku ikut dengan aliran hisab, Sabtu aku Lebaran, langsung motong, ya terserah, Allah yang Maha Tahu. Saya hanya ingin memesankan, jangan mempertajam perbedaan pendapat Sabtu, Minggu, Lebaran. Bahkan hari ini sudah ada aliran Qadir Naqsyabandi di Padang itu Lebaran hari ini. Ya, dulu kan tidak ada perbedaan Bapak Ibu di zaman Orde Baru itu ya, karena ada kaidah berlaku bahwa kalau keputusan pemerintah bersama ulama itulah yang menentukan. Jadi jangan lagi ada pendapat yang berbeda lain. Nah, sekarang ini ya sepertinya tidak dianggap berlaku lagi kaidah itu. Karena itu kaidah usul fikih juga. Hakamal hakim itu keputusan hakim, keputusan pemerintah itu yang dijadikan hujjah. Nah, kita sudah melihat ada banyak keanehan sekarang ini ya. Ramadan yang kemarin ini saja ada orang mengganggu betul konsentrasi orang yang sedang puasa. 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri itu sudah takbir pesta makan-makan. Jadi anak-anak muda kita itu udah makan, itu kan juga Pak Kiainya di sana itu sudah makan juga. Padahal puasa kurang 2 itu. Baru puasa ke-27. Hari ini sudah mereka Lebaran tuh. Padahal yang lainnya mainstreamnya itu lusa kan. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, mari kita berpegang teguh kepada apa yang kita yakini. Nah, kalau kita ikut-ikutan Saudi Arabia sendiri menolak. Kamu jangan ikut saya, salah kalian kalau ikut kami. Matahari kami beda, kita sholat Isya di sini, di sana baru sholat Asar kan. Amerika juga nggak boleh ikut Indonesia. Ya.
jam 12 siang di sini, di sana jam 12 malam. Ya kan? Jadi waktu salat kita masing-masing beda kan? Oh, di Makassar ini karena sudah masuk salat Isya nih. Nah, kita di Jakarta baru salat Maghrib. Apakah kita akan ikut Makassar? Makassar sudah Isya, kita salat Isya di sini. Seandainya Makassar itu Mekah dan kita di sini adalah Madinah misalnya, Mekah Madinah saja beda waktu salatnya kok. Mekah Madinah kan ada jarak situ. Nah, jadi yang menentukan waktu untuk beribadah itu bukan kota, tetapi bulan. Kalender kita kan bulan, bukan matahari. Kalau kalender matahari duluan kita daripada Saudi. Tapi kalau kalender bulan duluan dia daripada kita. Kan bulan dan matahari beda kan, Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi, jangan kita saling mengusik. Silahkan yang mau lebaran Sabtu monggo ikuti, tapi yang mau ikut pemerintah, ormas Islam dan negara-negara Islam lain, ya ikut patokan melihat bulan itu, bukan mengikuti kuota. Ya, semua itu adalah ada dasarnya. Hisab juga sebetulnya perhitungan-perhitungan eksaktanya juga kuat kok. Ya, tapi kata Gus Dur, persoalan agama itu bukan persoalan rasional saja, tapi itu juga persoalan keyakinan, ketenangan batin. Nah, Gus Dur pernah mengatakan, ya, kalau soal penetapan itu ikut apa yang dikatakan oleh hadis, bukan ikut apa yang dikatakan oleh pikiran rasio kita. Tapi buat kita mungkin juga ada sih hadisnya, misalnya kalau dalam keadaan gumah dalam hadis itu kan kita nggak bisa melihat bulan karena ada awan tebal. Nah, itu kita harus berijtihad, itu pakai hisab tuh. Nah, itu tapi kalau langitnya cerah tidak bisa kita melihat bulan, maka itu persoalan lain. Jadi ini banyak mazhab Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya tidak berpretensi untuk melarang atau menyuruh Bapak Ibu mau ikut yang hari Sabtu atau Minggu, ikuti apa yang menjadi keyakinannya. Mau ikut lebaran besok dan sekaligus berkorban, berarti ahli hisab, itu ikut Muhammadiyah. Mau menunda lebarannya dan motong sapinya, kambingnya hari Minggu, berarti itu ikut mainstream, ikut ulama, ikut pemerintah, ikut negara-negara lain, Muslim lain. Makasih. Terima kasih Ustadz. Dan ini masih seputar wilayah ini juga Ustadz, dari Ibu Hartati Rifai, beliau minta ketegasannya agar tidak rancu di dalam masyarakat. Apakah patokan hari puasa Arafah itu kita berpacu kepada hasil pengamatan bulan seperti yang disampaikan Ustadz, ataukah tergantung kepada saat pelaksanaan Arafah di Arafah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yang ditanyakan di sini, ada juga kelompok yang cari aman istilahnya, bahwa pada hari ini berpuasa Arafah dan kemudian besok berpuasa lagi mengikuti ketentuan pemerintah. Nah, bagaimana sikap yang demikian, Ustaz? Yang terakhir itu juga saya sampaikan, ulama kita itu malah menganjurkan, ada hadisnya tuh kan, berpuasa dari tanggal 1 sampai 10, sampai puasa Arafah itu ya. Itu disunatkan. Jadi kita jangankan hari ini, kemarin juga sudah bisa puasa. Amalkan amalan-amalan kebaikannya itu mulai dari 1 Syawal sampai nanti kita selesai sampai Arafah itu. Itu yang pertama, saya kira jawaban saya seperti yang pertama tadi ya. Mana yang kita ikuti ya, ikuti kata hatinya sendiri ya. Saya takut bias ya, karena kalau saya pribadi kan saya berpendapat bahwa hadis itu ru'yah, itu kan sumulul ru'yah. Kita patokannya itu adalah melihat bulan. Saya dipertegaskan lagi ya ketika teman-teman itu waktu saya masih dirjen ya, ada sekelompok ormas Islam datang ke Saudi menyatakan ingin mengikuti apa yang terjadi di Mekah, misalnya wukuf ya,
dia juga akan melakukan hal yang sama di sini. Langsung ditegur, itu salah. Kamu jangan ikut kami karena waktunya berbeda. Seandainya, ya kalau saya analogikan ya, eh, Jakarta dan Ciputat lah, Jakarta dan Bekasi itu bisa satu lah. Ya kalau Jakarta sudah lebaran, Bekasi ikut lebaran. Ya kalau eh, Makassar sholat maghrib, kalau 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 di mana duluan, Makassar duluan kan, 1 jam. Papua itu dua jam lebih awal ya kan. Ya, jadi Papua itu 2 jam sudah salat maghrib, baru diikuti 1 jam berikutnya oleh Makassar, 1 jam berikutnya baru oleh Jakarta ya kan. Nah, satu negara saja itu beda, sangat beda tuh. Apalagi jauh sekali. Mekah itu kan selisih waktu berapa jam tuh. Nah, sekarang ini kan selisih 4 jam misalnya kan. Ya, jadi kalau mau ikut ukuran seperti yang dikatakan hadis Nabi, bulan, ya memang tidak bisa kita ikut Saudi Arabia sekarang, karena waktu sidang isbat itu, Saudi itu sudah 6 derajat, nah kita masih di bawah 2 derajat. Tapi kok pernah sama juga. Nah kebetulan posisi bulannya juga tinggi. Kita di atas 4 derajat, seperti tahun lalu ya. Saudi Arabia juga itu di atas 6 derajat juga. Jadi di atas 4 derajat itu sudah bisa melihat bulan. Nah, tidak selamanya beda kita dengan Saudi. Tapi kalau selisih waktunya untuk melihat bulan itu riskan, maka kita ikut ke versi kita di Indonesia. Nah, itu saya tidak pernah lupa itu. Ulama-ulama Saudi itu menegur tuh pimpinan ormas dari Indonesia itu, Anda jangan ikut-ikutan kami. Wilayah hukum kami berbeda dengan wilayah hukum Anda ya. Sampai dilukiskan, kami baru salat asar, kamu sudah salat isya di Indonesia tuh. Jadi kalau kamu ikut kami keliru. Tapi itu pendapatnya Saudi. Nah, kita mungkin juga punya pendapat lain, teman-teman kita punya pendapat lain. Allahu a'lam. Ya, kesimpulan saya, ikut mana yang paling meyakinkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, soal tadi, apakah kita berpuasa pada waktu haram? Ya, kita akan haram berpuasa pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, lagi-lagi jawabannya sama tadi. Nah, kalau kita sudah buka puasa di sini, jangan Saudi Arabia ikut buka puasa. Ya, kita duluan buka puasa, baru di sana kita sudah salat maghrib buka puasa, di sana baru selesai salat zuhur kan. Nah gitu. Nah, kita jangan ikut kota, tapi ikut bulan. Bulan itu kan memutar tuh. Bulan itu tidak tetap permanen di tempatnya, tetapi juga ya seiring beredarnya bumi, beredar juga bulan, planet ini juga mengelilingi matahari kan, jadi itu ada ilmunya. Maka itu Profesor Thomas Jamaluddin dari LAPAN itu ya menegaskan juga hal itu. Nah, kelemahan dari segi hisab juga, kata Profesor Jamaluddin, itu juga pernah ya istilahnya itu kalender itu pernah dirubah. Bulan Juli itu umurnya itu hanya 15 hari. Kan ada penyesuaian kalender antara Eropa daratan dengan Eropa kontinental dengan Eropa Inggris gitu ya. Karena terjadi perbedaan persepsi. Jadi perhitungan waktu pun juga di satu tempat dengan tempat yang lain itu terjadi perbedaan, Bapak Ibu. Maka itu pernah satu saat itu untuk menyamakan waktu, maka itu dipotong 1 bulan itu hanya 15 hari. Jadi ada diskrepansi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, jadi eksakta yang betul-betul maha eksakta itu hanya Allah. Bulan dan bintang itu pun juga itu ada perbedaannya sedikit ya. Berapa sedikitnya Allahu a'lam. Karena kan dalam ilmu falak disebutkan wa inna la musi'un, bumi itu kan mengalami expanding universe ya kan.
mengalami pembengkakan. Kalau terjadi pembesaran bumi, otomatis itu punya konsekuensi terhadap waktu, ya kan? Kalau bumi ini mengecil, ada konsekuensi waktu berubah. Kalau bumi ini membesar, ada konsekuensi juga berubah soal waktu. Nah, kalau Quran itu wa inna la musi'un, bumi ini mengalami pembengkakan, expanding universe. Nah, kalau itu yang terjadi berarti memang tidak ada yang eksak. Yang eksak itu hanya Allah. Cuma bisa mendekati ya itu. Maka itu mungkin mengapa Nabi mengatakan patokannya adalah bulan. Kalau kita nggak bisa melihat bulan karena mendung, ya berlakulah perhitungan-perhitungan hisab itu. Nah, Allahu a'lam Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Eni dan Ibu Ani terkait dengan Zulaiha Ustadz. Dari Ibu Eni menanyakan apakah ada rujukannya di dalam hadis mengenai bahwa Zulaiha itu kemudian dinikahi oleh Nabi Yusuf. Nah, kemudian dari Ibu Ani menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu bahwa di dalam acara pernikahan selalu dihantarkan doa yang menjadi patokan itu adalah pernikahan diantaranya pernikahan keluarga Nabi Yusuf dan Zulaiha dan kemudian Nabi Sulaiman dan Bilqis gitu Ustaz. Nah, kemudian dipertautkan dengan kisah Hindun yang telah membunuh yang telah melukai jasad daripada paman Rasulullah Hamzah itu Ustadz. Nah, apakah kategori mereka bertiga ini yang pernah melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka telah bertaubat kepada Allah, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebaikan setelah mereka mendapatkan hidayah itu, Ustadz? Iya, kalau saya berdoa di pengantinan itu, saya tidak pernah menyebut Yusuf wa Zulaiha dan Sulaiman wa Balqis. Saya hanya menggunakan Adam wa Hawa wa Nabi Muhammad dengan wa Khadijatul Kubra. Karena kalau saya baca ceritanya Zulaiha, ya tidak bisa dibandingkan antara Khadijah dengan Nabi. Apalagi Balqis itu kan penyembah matahari kan. Belakangan baru berjumpa dengan Nabi Sulaiman, dan itu pun juga tadinya bermaksud macam-macam terhadap Nabi Sulaiman, hanya karena ada keajaiban yang ditampilkan Nabi Sulaiman, ya permata yang akan disogokkan kepadanya itu, jadi itu memang ada niat menyogok tuh. Tapi karena batu-batu pekerangannya Nabi Sulaiman batu berlian, maka minder sendiri. Kita akan menyogok batu berlian, ya satu box, tapi sepanjang pekarangan ini adalah berlian-berlian, ya kan. Nah, kelihatan betisnya juga. Ketika masuk ke istananya Nabi Sulaiman, dia angkat betisnya sampai ke atas itu. Nabi Sulaiman, nggak usah mbak membuka itu bukan air kok, itu kaca. Dia nggak pernah melihat istana kaca kan, seperti kayak akuarium, disangkanya itu ada laut, ya ada air, kok ada ikan-ikannya di bawah. Jadi rumahnya Nabi Sulaiman itu, istananya itu kayak akuarium, kaca di atasnya, ada ikan menari-nari di bawah, disangkanya itu akan masuk air. Jadi di situ juga ada isyarat-isyarat yang hemat saya tidak tepat untuk dijadikan idola untuk sebuah pasangan. Entah itu nanti benar atau tidak, itu saya juga tidak mengidolakan sebagai doa ya, karena kalau itu mungkin di versinya Nabi, versinya Yahudi lah, Zulaiha itu. Kemudian versi Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, ada yang mengatakan Ratu Balqis itu kan bapaknya manusia, ibunya jin. Allahu a'lam. Nah, itu banyak mitos di sekitar itu. Nah, sedangkan yang pasti Adam dalam Qur'annya ada kan. Sedangkan Nabi Muhammad juga dengan Khadijah itu ada hadisnya. Kalau Zulaiha dengan Balqis itu saya tidak menemukan hadisnya yang sahih. Maka itu doa yang idolakan yang lain lah. Nabi Muhammad dengan Khadijatul Kubra,
Khadijah itu yang mendampingi Nabi itu betul-betul menerima ajaran Islam dengan penuh pengorbanan. Ya. Dia yang mempercepat proses kematangannya Nabi. Umurnya 40, Nabinya 25 tahun. Berarti dia memang betul-betul sangat besar jasanya. Nabi tidak pernah kawin sebelum Khadijah meninggal. Jadi poligami Nabi itu setelah Khadijah wafat. Ya. Sekian lama Nabi hidup bersama Khadijah, tapi Nabi tidak pernah berpoligami. Poligaminya Nabi itu setelah Nabi berumur tua. Jadi kalau ada yang mau poligami, tunggu dirinya pensiun dulu lah. Jadi itu buktinya bukan biologis yang membuat dia itu poligami. Ya. Mantan-mantan kepala suku, suaminya mati dalam medan perang Uhud, perang Badar. Takut nanti kalau rakyatnya itu kembali ke agama penyembah berhala. Nah, maka dikawini jandanya. Satu-satunya istrinya Nabi yang gadis hanya Aisyah. Yang selebihnya itu semuanya janda. Dan pada umumnya janda yang dikawini Nabi itu menopause. Jadi bukan janda muda. Itu tadi ada unsur dakwahnya. Kalau suaminya meninggal di medan perang, takut umatnya, kabilahnya itu akan pindah kembali ke agama lamanya. Karena ada pameo di dalam masyarakat Arab itu. Ada dua masyarakat yang paling hina, janda dengan anak yatim. Saking sialnya manusia itu ya, bapaknya meninggal maka anak yatim. Kamu jangan main sama anak yatim loh, nanti bapakmu ikut ketularan mati. Kamu jangan ikut main dengan janda itu, nanti suamimu mati juga. Tapi begitu jandanya sudah kawin, maka anak yatimnya itu menjadi terangkat martabatnya dan berhenti menjadi janda kan, berarti status sosialnya perempuan itu naik lagi. Jadi Nabi mengawini veteran perang atau gugur di medan perang suaminya itu di perang Badar, perang Uhud, untuk menyelamatkan kabilahnya jangan kembali ke agama lamanya kan. Jadi bukan karena nafsu. Ada yang kulit hitam tua, ya nggak ada pandangan biologisnya, itu nggak ada yang menarik deh. Tapi status sosialnya pimpinan kabilahnya itu supaya tidak beralih kembali ke agama lain, maka Nabi mengawininya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu, jangan kita melihat Nabi tukang kawin, enggak lah. Istrinya Nabi itu tadi hanya satu-satunya istri Nabi gadis hanya Aisyah. Itu pun juga Aisyah itu bukan karena motivasi nafsu. Dikawini 6 tahun. Digauli 9 tahun, janda Aisyah itu 17 tahun. Ya. Saya kira gitu. Ya, Pak Hasanuddin. Pak Hasan termute. Oke, baik Ustadz, berikut ini pertanyaan dari Ibu Heni Endah. Namun agak bergeser sedikit Ustadz topiknya. Sepertinya dari apa yang beliau sampaikan ini akan menghadapi persiapan pernikahan putranya. Di mana dalam hal ini pihak calon besannya meminta agar pada saat akad nikah maupun saat syukurannya nanti itu dipisahkan antara pria dan wanita. Bagaimana saran Ustadz untuk beliau menyikapi hal ini, dikarenakan beliau sepertinya menginginkan agar sebagaimana halnya berlaku selama ini pesta ataupun acara itu bergabung antara pria dan wanitanya. Iya, biarkanlah pesta perkawinan itu bagian daripada surga untuk para pengantin. Nah, kalau diceritakan kisah-kisah yang buram itu bisa mengganggu kebahagiaan pengantinnya. Maka itu saya juga sependapat dengan Pak Yusuf Kala sih sebetulnya, yang mengusulkan sigat talik talak itu diucapkan ya. Manakala kami berturut-turut 2 tahun tidak memberikan belanja, maka saya akan maka jatuh talak ya, dengan iwat itu 10.000 rupiah. Jadi seolah-olah harganya perempuan itu 10.000 rupiah dikembalikan ke yayasan sosial gitu ya. Nah, hemat saya yang paling penting itu mitakan galida, perjanjian sucinya dengan Allah, bukan perjanjian kontraknya dengan kawah itu urusan duniawi. Nah, kalau kita kisahkan tentang hal-hal yang
perceraian, ada pertentangan, pertengkaran, itu konteksnya berbeda. Ya mungkin kalau di masjid oke lah, tapi kalau pesta perkawinan yang perlu kita ingatkan itu artinya rasa syukur ya, sudah mendapatkan jodoh. Bapak ibu punya anak yang kawin itu puncak kebahagiaannya. Kemudian juga yang sedang kawin ini bertambah 2 orang tua baru ya. Orang tua suami itu orang tua kita juga, orang tua istri itu orang tua kita juga. Mari kita perlakukan yang sama, adil. Jangan ada pembedaan satu sama lain. Ya itu yang perlu kita ceritakan, bukan mengisahkan sebuah memori yang mungkin ada memori gelapnya di situ. Jangan sampai itu nanti tercatat di alam bawah sadarnya. Anak kita yang sedang berbahagia ini menjadi apa ya, catatan negatif memorinya itu. Nah, mungkin yang paling penting doa bersama. Mari kita mendoakan anak kita yang sedang bersanding ini bahagia seperti ini sampai di akhirat gitu kan. Jangan diingatkan sesuatu yang sangat mengerikan, sangat membahayakan dan sangat mencekam. Nanti tercatat dalam alam bawah sadarnya, Nabi juga begitu, apalagi saya, kan nggak bagus tuh. Jadi lebih baik kita memperdengarkan yang indah-indah, kita berdoa untuknya. Itu yang tercatat dalam memori. Begitu berkelahi nanti di rumahnya, ingat nasihat perkawinan dulu kita diminta untuk memperbaharui keimanan kita. Ingat berapa banyak keringat yang mengucur pada saat itu, siapa yang hadir jadi saksi. Jangan mengecewakan mereka. Tapi kalau sejak kecil masih perkawinannya bahkan tengah bersanding kita perdengarkan sejarah kegagalan dalam rumah tangga, itu nanti kurang bagus. Bolehlah kalau sebaliknya, misalnya kehebatan seorang Khadijah mendampingi suaminya bagus, kehebatan seorang Hawa mendampingi suaminya bagus. Tapi kalau kita kisahkan tentang Zulaikha, ya ada suaminya tapi kok selingkuh dengan Nabi Yusuf ya atau Ratu Balkis, ya kok kenapa itu mau nyogok, itu mau memerangi, mau segala macam, jadi nggak bagus ya. Tidak semua keluarga Nabi itu bagus. Seperti tadi itu kan ada anak yang paling bejat itu anaknya Nabi Nuh, istri yang paling jelek itu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Bapak misalnya, bapak yang paling jelek itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Karena kita ceritakan yang indah-indah. Istri yang paling salehah istrinya Fir'aun. Ya. Anak yang paling bagus, cerdas, pintar, beriman, anaknya Nabi Ibrahim. Nah itu enak tuh. Nabi Muhammad SAW, dia dibesarkan di atas penderitaan, tapi hasilnya luar biasa. Maka jangan takut. Di mana ada penderitaan, itu adalah anak tangga untuk mencapai puncak kesuksesan. Kira gitu, Pak. Baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pernikahan ini bisa tersikapi dengan sebaik-baiknya, semangat kebersamaan dan saling pengertian ya Ustadz ya, itu yang lebih kita kedepankan agar hal ini mengawali kehidupan keluarga yang baik dan rukun bagi anak dan menantu kita semuanya. Nah baiklah Ustadz, berikut ini kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Rudi Rajab serta menyampaikan salam dari Prof. Suryadi bahwa beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini dikarenakan kondisinya kurang begitu sehat, dikarenakan baru tiba dari Bali. Maka kepada Pak Rudi kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami cintai dan kami selalu tunggu-tunggu Pak kedatangannya Pak Profesor Nasaruddin Umar, yang mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan kesehatan untuk memberikan tausiahnya yang sangat-sangat dirindukan oleh jemaah NBO. Kita doakan supaya Pak Prof. Suryadi lebih sehat lagi. Saya ingin sedikit, bukan menggantikan Pak Suryadi, Pak, mewakili Pak Suryadi, mencoba membuat summary dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nasaruddin Umar dan juga diskusi yang sangat menarik
insya Allah ini menjadi reference untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah NBO yang dicintai Allah, saya ingin mencoba menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Nasruddin Umar selalu sangat terbatas dengan waktu, Pak Prof. Kami juga memahami waktu Bapak yang sangat singkat, walaupun di perjalanan selalu menyempatkan diri untuk bisa menyapa kita-kita semua. Tadi disampaikan oleh Pak Hasan bahwa Quran Surat Yusuf 7:14 itu awal dari pembukaan Surat Yusuf. Kemudian dalam waktu 1,5 jam saja, Pak Prof. Nasaruddin sudah membahas 16, 17, 25, 26, sampai 102. Jadi sebenarnya Pak Hasan ini adalah summary yang diberikan oleh Pak Prof. Nasaruddin untuk menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan surat-surat Yusuf yang sampai 100 ayat pertamanya itu adalah mengenai kehidupan Nabi Yusuf yang menjadikan kita harus bisa memahami apa yang disampaikan dalam ayat-ayat kauliya Allah Subhanahu wa taala ini. Dari ungkapan drama kosmos yang disampaikan sebagai penjelasan oleh Pak Nasruddin, kami sangat-sangat tertarik karena bagaimanapun Pak, drama kosmos ini kita selalu dengar, mungkin dari sejak kecil, sejak remaja kami dengar. Tapi penjelasan yang sangat lugas, penjelasan yang sangat objektif dan futuristik ini bisa menjadi mengandung arti filosofis Pak untuk kehidupan kita selanjutnya. Ini adalah pelajaran yang sangat baik sekali, terutama dalam hal kisah-kisah Nabi Yusuf sebagai petunjuk ini, yaitu takwil mimpi. Karena mimpi ini bisa nanti mempunyai multiple dimension. Dari roti yang di atas kepala dimakan burung gagak sampai kepada takwil mimpi yang terakhir waktu dikisahkan oleh kisah dari Yusuf dan Zulaikha. Jadi ini tafsir-tafsir sebagai petunjuk. Yang pertama tadi tentang hukum, yaitu menyengaja legalitas, hukum yang tajam ke bawah, dan hukum yang juga tidak bisa dikatakan hukum sebelum ada hukum sebelumnya. Jadi itu 14 abad yang lalu sudah disampaikan dengan lugas. Kemudian teknik dan teknologi penyimpangan stok beras. Bukankah kita pada saat ini kita mengalami kesulitan juga dalam teknologi pangan dan teknologi energi, Pak, sebagai sumber reference kita untuk dunia masa depan. Ini di dalam Al-Quran, walaupun sederhana sekali penyampaiannya, ternyata sangat-sangat dalam pemahaman mengenai bulir-bulir, butir-butir penyimpanan dari bulir-bulir beras takwil mimpi Yusuf. Kemudian juga hati-hati dalam mendidik anak. Ini juga menyangkut soal educational reference yang sangat baik untuk orang tua, sehingga kepada anak-anaknya itu tidak boleh ada yang dinomorduakan atau nomor tigakan. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Nah, ini pelajaran yang kami dapat di situ. Kemudian sampai kepada drama kosmos ini Palestina Israel, yang kita paham, Pak, belum ada cara yang terbaik untuk mendamaikan kedua negara ini atau kedua bangsa ini, memang karena drama kosmosnya masih mengatakan seperti itu. Satu pertanyaan buat kita semua, apakah kita bisa, Indonesia dengan posisi sentral, posisi yang sangat memahami agama Islam dengan baik dan kafah, apakah punya peran nanti menjadi juru damai antara Palestina dan Israel, seperti halnya ini dilakukan oleh Presiden kita untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia. Kemudian kami lanjutkan sedikit dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari Pak Kunto tadi dan juga kepada yang lain. Pertanyaannya sangat bagus. Mengenai mimpi juga termasuk penjelasan Pak Prof mengenai 4 atau 5 arti dari mimpi. Mimpi yang ini hilmi, bunga tidur. Mimpi yang ini manami sebagai petunjuk. Mimpi yang ruqyah, antara tidur tidak tidur. Mimpi al-waqiyah, syirat atau awal, early warning. Dan terakhir mukasyabah,
atau yang transparan. Nah, ini takwil mimpi ini adalah ayat-ayat kauliah yang harus kita pahami dan kita mengerti dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Profesor Nasaruddin. Kemudian yang terakhir juga adalah mengenai Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, dan maknanya yang kita harus mengikuti Ru'yatul Hilal. Tapi menghormati aliran yang lain ataupun Muhammadiyah misalnya dengan hisab, karena memang waliul amri wal jamaah kita ikutin apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Tentunya kita tidak mengikuti buta, Pak. Tadi Pak Nasar sudah menyampaikan bagaimana sidang isbat itu bisa mentolerir adanya perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu kita mengharapkan agar supaya kita pun bangsa ini mendidik diri sendiri, mendidik keluarga dan lingkungan untuk menghargai pendapat selama sholatnya masih 5 waktu, selama puasanya masih 30 hari, selama Idul Adhanya masih bisa diikuti dengan ruqyah, dengan hilal. Selama itu kita tidak perlu mencari perbedaan-perbedaan yang terlalu prinsipil yang menyebabkan retaknya persatuan, persahabatan, dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia kita ini. Kemudian sampai ke detail, ini menunjukkan bahwa Prof. Nasar sangat-sangat peduli. Pertanyaan-pertanyaan sampai kepada khutbah nikah pun dijawab dengan baik sekali. Pak Nasar, terima kasih sekali kami dapat pencerahan. Dan atas nama jamaah, kami selalu mendoakan kesehatan Prof. Nasar dan juga kami selalu menunggu Pak setiap hari Jumat. Bapak sempat 1 menit, sempat 2 menit, apalagi ini sudah hampir 2 jam. Bapak bersama kami ini luar biasa. Dan mudah-mudahan dalam hari Jumat yang barokah ini, dalam waktu menjelang waktu wukuf kita atau menjelang wukufnya di Arafah, kami bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena bukan boleh atau nggak boleh, yang penting adalah pada waktu 1 sampai 10 Zulhijjah kita lakukan dengan sebaik-baiknya amal ibadah yang diamalkan, yang didoakan, dan doa-doa mudah-mudahan doa-doa yang istijabah. Itu saja Pak Nasar, sekali lagi terima kasih, dan kepada rekan-rekan yang sedang sakit atau sedang ini sudah didoakan oleh Pak Hasan tadi, mudah-mudahan Allah bersama kita dan doa-doa kita yang istijabah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Rudi yang telah mewakili seluruh peserta ngaji bareng online pada pagi hari ini, menyampaikan summary yang luar biasa ya Ustadz ya, dari apa yang disampaikan Ustadz, sehingga sebagaimana halnya yang telah dilakukan juga oleh Prof. Suryadi, boleh jadi ada di antara peserta yang tidak hadir sejak awal, maka dengan adanya summary seperti ini sangat membantu Pak Rudi. Dan hal ini disampaikan oleh para peserta, dan kemudian kita berharap semoga semakin banyak lagi Prof. Suryadi, Pak Rudi Rajab dari kalangan peserta ini, sehingga pada akhirnya seluruh peserta ngaji bareng online ini akan mendapatkan penyerapan yang semakin tinggi lagi dari setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber yang hadir dalam forum ngaji bareng online ini. Nah, baiklah Ustadz, kiranya kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kami mohon kiranya Ustadz berkenan menyampaikan pesan penutup untuk acara hari ini dan sekaligus nanti dengan doanya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari Sayyidul Ayyam yang bertepatan dengan hari yang sangat mulia karena kita berpuasa kan hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan doa kita itu juga mudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita niatkan seperti apapun yang kita akan niatkan untuk orang-orang yang terdekat kita. Mungkin ada yang belum mau tersentuh air wudhu, mungkin masih ada yang nakal-nakal, mungkin ada yang belum mau berubah. Ya, kita jangan paksa, tapi kita mohon pertolongan Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasul-Mu. Kita juga mungkin mendoakan keluarga kita yang kurang sehat, ya. Doa itu memberikan energi positif terhadap orang yang sakit, dan untuk orang tua kita yang almarhumah, semoga bertajasud menjelma menjadi parsel yang menghibur mereka di alamnya di sana itu, dan semoga kita semuanya juga ini insya Allah akan dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
Dan yang terakhir, semoga seluruh keluarga dan umat Islam, tak terkecuali siapapun menjadi tamunya Allah, duyufullah di sana, mendapatkan haji makbul dan haji mabrur, dan pulang ke negeri masing-masing menebarkan energi positif untuk semuanya. Ala hadihi niyyah ala kulli niyatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Ya Allah, inilah kami para hamba-Mu bersimpu di pagi hari Jumat yang mulia ini. Tiada lain harapan kami semuanya kepadamu ya Allah, kecuali memohon agar apa yang kami ekspektasikan, kami niatkan tadi ini Engkau ijabah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon berkahilah sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami ini. Ya Allah, kami sungguh menikmati, kami sungguh merasakan betapa bahagianya kalau hati ini dekat denganmu. Maka itu dekatkanlah kami seterusnya, diri kami dengan dirimu ya Allah. Karena inilah puncak kebahagiaan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami kelak nanti akan datang. Izinkan kami menitipkan. Mereka punya kelemahan banyak, tapi Engkau maha sempurna. Kami mohon, tutupilah kelemahannya, lengkapilah keperluan-keperluan mereka. Berikanlah petunjuk-Mu supaya mereka tidak salah jalan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami, kakek nenek kami mohon tempatkanlah di sisi-Mu bersama para kekasih-Mu yang lain. Ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah ya Tuhan kami, negara kami, bangsa kami, selamatkanlah dari berbagai macam malapetaka dan cobaan. Kami menikmati bangsa kami sebagai tempat untuk menjadi khalifah yang baik, tempat untuk menjadi hamba yang baik. Ya Allah, pertahankanlah ketenangan, kedamaian bangsa kami, supaya kami bisa khusyuk beribadah dengan-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan tausiah pada pagi hari ini. Doa kami semua tentunya semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat, barakah dan ridho Allah, dan terus diberikan keleluasaan di dalam memberikan pencerahan kepada jemaahnya di bar online ini khususnya, dan kepada umat pada umumnya. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, sekaligus juga kita mendoakan, saya baru membaca WA-nya bahwa saudara kita Bapak Jendri Jusman hari ini mensyukuri nikmat ulang tahun ke-63. Semoga Allah berikan umur yang barokah untuk beliau. Baiklah Ustadz dan Pak Ibu semuanya, dengan demikian maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.